lagi dengan ibadah online Game Ijire. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah pada hari ini. Mazmur 96 ayat 1-2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kita diberikan keluarga yang luar biasa. Kita bersyukur pada hari ini juga kita masih bisa memasuki ibadah walaupun dengan cara online. Kita bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan selama 1 minggu di dalam kehidupan kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan segala pujian syukur kami hanya kami tujukan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita di dalam tempat ini. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur kami hanya untukmu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, hanya Kau yang layak menerima pujian kami. Dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami mau memuji menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kehidupan kami. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Biar Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau boleh senang dengan setiap pujian kami pada hari ini. Kami hanya ingin menyembah nama Tuhan. Berkenanlah Bapa dengan setiap pujian kami. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Katakan dengan sungguh segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir
dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami keluarga-keluarga Jireh, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah online. Walaupun di dalam rumah kami masing-masing, kami boleh mempersiapkan diri kami dengan sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah kami semuanya boleh di belakang salib-Mu, karena hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan boleh berkenan untuk setiap puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah Tuhan boleh hadir juga bersama-sama dengan kami di rumah-rumah kami. Dan Tuhan boleh senang dengan apa yang sedang keluarga kami lakukan. Bapa, beracaralah, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk mengikuti ibadah-Mu pada hari ini. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita masih bersemangat, amin. Walaupun kita beribadah di dalam rumah, mari kita tetap bersemangat, kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat Anda, Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus baik buat kami semuanya. Ingatlah, ada satu slogan berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Mari kita sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan bersemangat, dengan bertepuk tangan walaupun di dalam rumah. Kita sorak-sorakan, kita katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tuhan Yesus tetap baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat Jireh katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita tetap bersemangat, kita
bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap melompat, kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita bersama-sama kita akan beresponsoria yang terambil dari Amsal pasal yang 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan membacakan ayat yang genap. Ayat yang terakhir yakni ayat yang ke-13, kita akan membacanya secara bersama-sama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan.
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sama-sama, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbagai hal terjadi di dalam kehidupan kita, berbagai hal baik itu hal baik maupun hal buruk ataupun bahkan banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi kita yakin dan percaya, kita mengingat bahwasannya apapun yang terjadi, Tuhan selalu merancangkan hal-hal baik, bukan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan tapi mendatangkan damai sejahtera. Jika kita bingung, jika kita putus asa, kita yakin dan percaya bahwasannya bersama Tuhan semua hal akan menjadi baik dan Tuhan selalu merencanakan hal yang baik bagi kita semua umat Tuhan. Mari kita menikmati firman Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Hanya Tuhan yang ku percaya saat Namun ini. satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terkadang jalan Tuhan tidak kita mengerti, tapi Tuhan minta kita hanya percaya ke dalam tangan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Kita akan heran dengan kebesaran Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu. Aku sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu. Sampai pada hari ini kami boleh mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan di masa-masa paling sulit sekalipun. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berkati ya Bapa, supaya kami dibuka hatinya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 14. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 14. Saudara bisa menyimaknya bersama-sama dengan saya sementara saya membacakannya. Saudara yang menyaksikannya dari rumah bisa mengikutinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah ia dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, saya terus bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan menyertai kita semua. Dan hari ini kita bersyukur kita tetap punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu ketika ada sebuah kisah bercerita demikian. Ada seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri. Nah, ketika pendeta itu sampai di rumah, mereka menikmati makan malam bersama. Lalu pendeta itu pulang. Nah, ketika pulang istrinya ngomong sama suaminya demikian. Suamiku, uang kita $50 hilang loh. Nah, $50 ini tadi saya taruh sebenarnya mau kasih dia. Tapi sekarang udah gak ada. Pasti diambil sama pendeta itu. Lalu suaminya meresponi begini, wah kalau gitu gak ada orang lain, karena di rumah cuma kita bertiga. Kemungkinan besar memang Pak Pendeta itu yang mengambil. Ya, dengan marahnya si suami berkata, jika begitu mulai hari ini, mulai minggu ini kita tidak akan ke gerejanya dia lagi. Lalu 2 bulan kemudian waktu berlalu, ketika si istri ini sedang berjalan di sebuah tempat, dia bertemu dengan pendeta ini tiba-tiba gitu ya. Nah, dan dengan terpaksa karena udah ketemu mau gak mau dia sapa. Pagi Pak Pendeta katanya gitu loh. Tentu Pak Pendeta tahu kalau kami suami istri berdua sudah 2 bulan ini gak ke gereja Pak Pendeta. Karena kami marah sama Pak Pendeta. Wah, Pak Pendetanya juga kaget gitu ya. Kenapa katanya. Nah, ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja itu ada uang $50 yang hilang. Nah, setelah Anda pergi, uang itu gak ada lagi gitu loh. Nah, dan Pak Pendeta lah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami malam hari itu.
Padahal kami merencanakan untuk memberikan uang itu kepada Pak Pendeta. Lalu bagaimana respon Pak Pendeta? Pak Pendeta dengan tersenyum menjawab, "Oh iya benar, saya melihat uang itu kok. Jadi aku yang mengambil uang itu dan menaruhnya di dalam Alkitab Anda agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya enggak sempat kasih tahu kepada kalian berdua. Karena saya pikir kalian tiap hari pasti buka Alkitab. Nah kalau kalian buka Alkitab pasti ketemu uang $50 itu ada di situ." Nah lalu ketika wanita itu mendengarkan penjelasan Pak Pendeta, aduh malunya begitu ya. Nah akhirnya dia minta maaf sama Pak Pendeta. Lalu dia pulang ke rumah, lalu dia buka Alkitabnya. Ketika dia buka Alkitabnya, benar uang $50 itu ada di situ. Waduh, malunya luar biasa. Nah selama 2 bulan ini sebenarnya si istri dan suaminya ini tidak pernah membuka Alkitab dan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Malah selama 2 bulan ini mereka menuduh dan marah kepada pendetanya telah mencuri uang mereka. Nah ada sebuah kisah lain juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi satu kali di rumah dan saya sedang cari barang saya ya. Dan saya tidak ketemu barang itu. Lalu saya putar-putar, saya cari begitu ya. Karena saya butuh barang ini secepatnya. Lalu saya cari-cari nggak ada. Lalu saya udah mulai menduga-duga. Ini barang saya hilang nih, jangan-jangan karena 2 makhluk kecil yang ada di rumah saya. Si bocah kecil nih, si bocil nih yang ambil barang ini. Terus nggak tahu taruhnya di mana. Lalu saya mulai interogasi mereka berdua. Saya mulai tanya mereka berdua dengan nada yang cukup tegas gitu ya. Nah pakai nada tenor. Nah singkat cerita ketika habis tanya-tanya mereka rupanya saya menyadari. Barangnya ketemu, rupanya saya yang salah taruh barang itu. Saya yang lupa taruhnya di mana. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 kisah di atas kita bisa melihat ada yang salah atau ada sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap sesuatu. Nah saudara, hari ini saya ingin ajak kita bahas tema ini, respon yang benar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya gak tahu saudara pernah gak alami cerita seperti kisah yang tadi saudara, atau pengalaman saya. Nah tapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan mengajar kita tentang memiliki respon yang benar. Saudara, di dalam kisah yang tadi kita dengar dan pengalaman saya dan demikian juga dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, itu sebenarnya memiliki cerita yang kurang lebih hampir sama saudara. Saya memang tidak ingin menekankan tentang penghakiman ya di dalam teks yang kita baca, walaupun kisah ini bicara soal itu, tetapi saya ingin menekankan bagaimana kita memberikan respon yang benar terhadap sebuah peristiwa kejadian yang kita alami. Saudara, teks Alkitab yang kita baca hari ini memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana merespon dengan baik dan benar. Saudara, ketika Raja Daud sampai di sebuah tempat, ya, Daud mengalami tanda kutip bully dari seorang yang bernama Simei, yang sebenarnya masih merupakan kerabat daripada keluarga Saul, ya. Jadi Simei membenci Daud, marah kepada Daud berkaitan dengan apa yang terjadi pada keluarga Saul. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya waktu saya baca dan kalau kita baca dengan teliti bahwa apa yang Daud alami sebenarnya bukan hanya katakan bully, tetapi sebenarnya jauh lebih daripada bully saudara. Kalau kita lihat di situ, Simei bukan hanya mendekati Daud dan mengutuk Daud, marah terhadap Daud, tapi Simei juga melakukan tindakan kekerasan kepada Daud dengan melempari batu kepada Daud dan rombongan Daud. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada faktor resiko fisik di sana. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara singkat saya ingin ajak kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari teks Alkitab yang kita baca hari ini. Kalau kita lihat baik-baik, ada 3 tokoh yang saya ingin ajak kita renungkan. Apa yang kita bisa pelajari dari 3 orang yang menjadi pemeran di dalam teks yang kita baca hari ini saudara.
yang menjadi tokoh utama hari ini. Saudara, saya ingin ajak kita lihat Simei, saudara. Simei adalah salah seorang kaum keluarga Saul. Ketika dia melihat Daud dikejar oleh Absalom di dalam peristiwa Absalom ingin membunuh Daud, papanya sendiri, ya. Absalom mau mengkudeta kerajaan papanya. Simei merasa Daud mencuri atau mengambil kedudukan Saul dengan cara yang tidak benar. Akibatnya harus menanggung balasan hukuman dari Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan menghukum Daud menurut Simei, ya, dengan cara Absalom mengkudeta papanya sendiri. Nah, saudara, ketika Simei melihat peristiwa kudeta ini, Simei langsung mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sedang menghukum Daud. Tuhan sedang menghancurkan Daud, dan Simei membiarkan amarahnya menguasai dia sehingga dia menjadi sangat reaksional, dan reaksi Simei sebenarnya hampir saja membuat celaka bagi dirinya sendiri, ya, karena ketika dia mengutuk Daud, melempari Daud dengan batu, kalau tidak dihalangi oleh Daud, Abisai akan menyeberang dan membunuh dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat kadang-kadang, saudara, reaksi kita secara pribadi itu bisa menentukan dampak yang akan kita alami terhadap sebuah peristiwa, saudara. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya juga belajar. Saya bertanya, Tuhan, apakah saya juga dalam beberapa hal bisa reaksional seperti Simei? Apakah saya juga memberikan reaksi yang seperti Simei lakukan, saudara? Dan saya semakin lama saya renungkan, dan firman Tuhan berkata untuk saya belajar untuk tidak menjadi orang yang terlalu cepat reaktif, saudara. Amsal menasihatkan kepada kita mengenai kata cepat reaktif ini, saudara. Ketika saya buka kitab Amsal, saya menemukan ada paling tidak tiga kali Amsal menggunakan kata cepat yang berkaitan dengan respon kita atau reaksi kita yang cepat yang kita biasanya nggak pikir terlebih dahulu. Kalau kita buka Amsal 14 ayat 29, kita bisa temukan demikian, saudara. Mari kita sama-sama buka Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-29, saudara. Bunyi firman Tuhan begini: orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Lalu Amsal yang ke-19 ayat yang ke-19 juga demikian. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Lalu sekali lagi di dalam Amsal yang ke-29, Amsal yang ke-29 juga mengatakan hal yang sama. Amsal 29 ayat 20 dikatakan demikian: kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Simei, ketika kita melihat tokoh Simei, kita belajar untuk tidak reaktif, saudara. Kita belajar untuk memikirkan dulu baru bertindak. Kadang-kadang kita lebih sering bertindak dulu baru habis itu mikir. Dan biasanya yang datang itu adalah penyesalan, saudara. Dan apa yang sudah kita lakukan kita gak bisa ulangi, karena waktu itu tidak berulang, saudara. Dan ketika kita melihat Simei, ketika saya melihat Simei, saya belajar untuk tidak reaktif, tapi berpikir terlebih dahulu. Saudara, kita melihat tokoh yang kedua, Abisai. Sebenarnya Abisai juga punya reaksi yang sama dengan Simei, hanya dia tidak semeledak Simei. Ya, ketika saya melihat Abisai, menurut saya reaksi Abisai mungkin adalah reaksi yang kemungkinan besar dimiliki oleh kebanyakan orang. Melihat orang yang sembarangan memaki-maki, bahkan punya kecenderungan mencelakai, membuat sebagian dari kita kadang-kadang bisa terpancing, ya, amarah. Bersikap yang tadinya mungkin tenang, akhirnya mungkin bisa jadi ofensif, menyerang, bahkan ingin membalas apa yang sudah orang lain lakukan kepada kita. Bahkan mungkin bukan hanya membalas setimpal, mungkin lebih daripada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan saudara, kadang-kadang kita bisa temukan orang Kristen
yang dengan bangganya berkata, kamu kalau jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Orang Kristen ngomong begitu saudara, bahkan lebih jahat. Saudara, saya heran ada orang bisa ngomong seperti itu saudara. Abisai, kalau kita lihat Abisai ketika dia melihat Simei mengutuk Daud, dia bahkan menyebut Simei sebagai anjing mati. Itu kasar saudara. Saudara, kalau ada orang ngomong kita anjing mati saudara, kita bisa juga marah ya. Nah, jadi ini perkataan yang kasar. Tapi bagi orang kebanyakan, ini respon yang wajar saudara. Tapi menurut saudara sebagai orang percaya, orang di dalam Tuhan, apakah betul respon yang seperti itu? Sebagai orang yang percaya, kita perlu memiliki hati Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tadi di poin yang pertama, kita belajar untuk tidak reaktif. Tapi kita juga yang di poin kedua, kita juga belajar untuk melihat dan memiliki hati Tuhan. Sehingga itu juga menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang keluar dari perkataan kita. Mungkin kita tidak seperti Simei balas orang dengan perbuatan, tapi mungkin kita bisa berkata-kata yang tidak baik, bahkan berkata-kata di dalam hati kita, siapa tahu saudara. Nah, saudara, dari Abisai kita bisa melihat kita perlu memiliki hati yang baik, perlu memiliki cara pandang Tuhan terhadap manusia yang lain, sekalipun ia jahat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang yang baik, tapi Tuhan Yesus mati untuk orang yang paling jahat sekalipun saudara. Saudara, yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita melihat Daud. Saudara, sekalipun yang dilakukan Simei itu layak mendapatkan hukuman mati karena mengutuki orang yang diurapi Tuhan, tetapi Daud memilih untuk meresponi dengan respon yang berbeda saudara. Saudara, Daud adalah salah satu orang yang saya kagumi di dalam Alkitab. Daud hatinya selalu terpaut dengan Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia maju berperang. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia lebih banyak bertanya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia menghadapi situasi di mana dia dikutuki, dilempari batu oleh Simei, Daud memilih membiarkan Simei dan menasehati Abisai untuk mengasihani dan tidak membunuh Simei, saudara. Respon yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat di Facebook, di media sosial, saudara akan temukan banyak video orang berantem di tengah jalan. Hanya senggol sedikit saja itu nyawa bisa melayang, saudara. Saya barusan beberapa jam yang lalu ketika saya buka media sosial, saya temukan ada orang ditegur, ya saudara, ada orang ditegur karena tidak pakai masker. Dia keluar tidak pakai masker karena daerahnya mungkin banyak yang kena corona begitu ya. Lalu dia ditegur oleh petugas polisi supaya pakai masker karena daerahnya sedang PSBB. Tapi reaksi dia, saudara, dia marah, malah mau pukul orang yang menegur dia, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud memilih untuk memiliki respon yang benar. Daud memilih untuk tidak membiarkan amarah mendikte reaksinya dia, responnya dia, saudara. Tetapi dia justru mengembalikan kemuliaan buat Tuhan. Daud ngomong, mungkin memang Tuhan yang perintahkan dia mengutuki saya. Jadi saudara, ini satu pola pikir, cara pandang hati yang beda, saudara. Makanya kenapa Daud itu adalah orang yang sangat diperkenan oleh Tuhan. Daud tidak terbawa sikap reaksional, tapi dia mengevaluasi diri dan meneruskan arah langkahnya pada tujuan hidup dia. Daud tahu caranya bersikap tepat di saat yang kurang tepat, saudara. Nah, saudara, dari sikap Daud kita belajar dua hal. Yang pertama, kita selalu punya pilihan, saudara. Daud punya pilihan. Daud bisa marah dan Daud bisa suruh Abisai bunuh orang itu, tetapi Daud punya pilihan. Pilihan kedua adalah diam dan bereaksi dan berespon dengan benar. Dan Daud memilih respon yang benar, saudara. Saudara, apa yang kita pilih
ketika kita berada di posisi Daud, saudara. Bagaimana respon saya dan saudara? Lalu yang kedua kita bisa belajar dari Daud. Daud memilih mengisi hatinya dengan introspeksi dan damai. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saudara, orang yang isinya damai dari Tuhan, orang yang Tuhan memerintah di dalam hatinya, saudara, itu akan terlihat. Kemana-mana dia bawa damai, saudara. Kemana-mana dia menghindari untuk mencari perselisihan dengan orang. Bahkan ketika ada perselisihan, dia akan damaikan itu. Karena ada damai yang keluar di dalam hidupnya, yang dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara, di masa-masa seperti ini, kadang-kadang tekanan hidup membuat kita bisa bereaksi dengan reaksi yang kurang tepat. Mari melalui firman Tuhan hari ini kita belajar, saya belajar, untuk kita belajar memberikan respon yang benar. Amin. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan menegur kita, sedang mengingatkan kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau menolong kami. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah Roh Kudus materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Pimpin kami bagaimana kami bereaksi, bagaimana kami merespon. Dan biarlah Tuhan Engkau memimpin setiap jemaat Tuhan dan setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin mereka ya Tuhan, pimpin kami semua. Roh Kudus bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mereka bergumul dengan pekerjaan, usaha, keluarga, ataupun pergumulan yang mereka hadapi. Pada saat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka. Mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan pribadi mereka, Kau hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapa, Engkau jamah dimanapun mereka berada. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya wabah ini akan cepat berakhir. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong Indonesia pulih kembali. Berikanlah hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengatasi dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus berdoa, kita terus berdoa agar Tuhan menolong kita. Dan saya ajak kita berdoa di rumah kita masing-masing supaya wabah ini cepat berlalu. Di GMI Jire kita setiap malam jam 9 malam kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah diberikan. Saya harap Anda semua bisa ambil bagian berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa supaya situasi ini cepat berlalu. Puji Tuhan. Saudara, kita akan menutup ibadah ini dengan kita menyanyikan pujian doksologi. Mari kita berdiri, kita sama-sama pujikan pujian ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan memimpin engkau. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu sekalian dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, usahamu. Mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat persilakan duduk saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sampai bertemu minggu yang akan datang.